Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, ibu-ibu, Bunda, Mbak Yu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, adik, semoga kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, jiwa dan raga, jasmaninya bagus, ruhnya juga nikmat, zikrullah, dekat sama Allah. Duduknya di sini mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbarui niat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga duduk kita di sini betul-betul bermanfaat untuk kita, dan nanti selepas dari majelis ini lebih takwa, lebih salihah, lebih soleh, ada oleh-oleh baligh untuk menyampaikan yang baik kepada orang lain, terutama keluarga kita. Karena judulnya agak berat ini. Mana tadi? Apa tema kita pagi hari ini? Aib ya. Nah, cukup berat, maka nanti tolong jika tersindir itu jangan menyalahkan yang di depan, karena yang disampaikan itu ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Jadi kalau nyindir yang kami lafalkan, kami lisankan, nah itu kembali kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau saya nanti nyindirnya karena contoh, nah boleh marah ya. Bu Siti, Bu Joko disebut wae jeneng itulah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau seperti aib-aib apa yang bisa disampaikan ke orang lain, ada tata caranya. Terus bagaimana Allah menutupi aib kita? Kalau Allah nggak tutup aib kita, Bu, Pak, nggak berani kita ikut pengajian ke sini, ya. Nggak mungkin kita akan jejer dengan tetangga niku anteng-antengan ndak. Gila aku ternyata Allah itu sudah tutup aib kita gitu. Nikmat yang jarang kita syukuri itu Allah sebenarnya sudah tutup aib kita. Kalau dalam bahasa masyhurnya Al-Qur'an itu jamalu sitri. Jadi Allah itu maha menutup aib sebetulnya. Yang jarang kita syukuri, ya Allah, alhamdulillah segala keburukanku ini sudah Engkau tutup. Maka kalau ditanya apa hukumnya kita menutup aib, wajib bagi kita. Masa lalu ini, Bunda, Bapak, Mas, Kang Mas, Mbak Yu, kalau ada masa lalu yang mungkin kok menakutkan sekali, ya ditutup. Cerita sama suami, "Pah, aku ndak main digonceng kayak artis ganteng." Hah? Pacaran? Ya Allah. Enggak usah. Nanti ada cerita Rasulullah, sahabat, terutama sahabat Maiz yang mengaku kepada Rasulullah telah maksiat. Rasulullah tetap sebenarnya karena enggak ada yang memerga. Bapak Ibu jamaah, ada tuh kisos, rajam, cambuk, lempar batu dan seterusnya. Hukum itu berlaku ketika apa? Berlaku ketika apa? Ya, zina. Zinanya gimana, Bu? Ketahuan, kepergok, tertangkap tangan, hukum syariatnya berlaku. Tapi kalau ada si fulan dan fulanah dulu maksiat berzina,
sekarang sadar, nggak perlu disampaikan. Maaf Pak, dulu saya nggak boleh, udah disimpan aja itu. Allah sudah tutup. Setelah itu suami jadi nggak dekat sama ibu gimana coba? Setiap mau jijik, astagfirullah. Aib sudah ditutup Allah, lanjutkan kata Allah, lanjutkan tutup aibmu, penuhi dengan amal saleh. Jamalu sitri, ya. Jadi Allah Maha menutup aib kita, maka kita juga harus menjaga aib. Malah jangan dicerita-ceritakan. Dulu loh aku mendem bisa telung botol mangsane. Kenapa harus disampaikan? Walaupun sekarang sudah jadi ulama, kiai, tapi nggak perlu cari cerita yang lain untuk menjadi ibrah. Jadi sitir Allah itu penting. Innallaha sittir. Jadi kita itu harus menjaga aib kita untuk meneruskan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar adab amal soleh kita untuk menjaga aib, tetapi Allah sudah kasih amanah. Ini saya tutup aib kalian, jagalah aibmu. Gitu. Jangan malah dikeluar-keluarkan. Pede dengan kemaksiatannya. Malah ada artis yang bilang, ayo masuk neraka yuk. Banyak teman-teman kita ke sana loh. Kok enak banget sih? Bercanda sama Allah namanya. Nggak boleh. Oh, Allah sudah kasih fitrah ke kita untuk ditutup aib, kita malah memamerkannya. Kecuali dia orang bodoh, jahil, nggak tahu ilmunya. Memang orang kafir yang nggak tahu adab tentang syariat menutup aib. Berarti nggak ada ilmunya. Itu uzur dalam Islam nggak masalah. Jadi ada orang yang belum tahu, nggak terkena hukumnya, seperti ketika ada anak-anak belum balik. Tapi kalau dia sudah tahu hukumnya melaksanakan, nah itu baru kena dosa. Coba Bapak Ibu main ke suku pedalaman nih, yang belum tersentuh syariat, Islam aja nggak kenal, apalagi menutup aurat. Terus kita teriak-teriak haram hukumnya, nggak boleh, nggak tahu mereka. Jadi ada tahapannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita ini punya aib di masa lalu, maka tutup aib itu untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain, apalagi sudah berkeluarga. Ada yang punya penyakit was-was, ibu-ibu. Rasanya tuh kalau ingat itu harus tak luapke mas, nek enggak tak omongke aku raiso turu, atiku loro. Itu nanti harus ada tahapannya. Nanti ada satu aib yang boleh disampaikan karena faktor konsultasi. Ada, nanti kita bahas dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayatnya 35. Nanti kita bahas itu. Ada salah satu aib yang memang harus disampaikan untuk menyelesaikan masalah. Termasuk di dalamnya ketika jadi saksi. Ibu-ibu, bapak jadi saksi di persidangan, gitu. Wah, ini mau kita hukum bla bla bla. Saudari saksi, saudara saksi, apakah engkau mengetahui apa yang dilakukan terdakwa? Terus kita jawab, mohon maaf Pak Hakim, itu aib orang lain. Gak bisa. Ini sudah masuk ranah beda. Kita memang bertugas untuk menyampaikan itu untuk kebaikan syariat atau kebaikan orang lain. Masa jadi saksi terus diem saja? Ya diem terus ya. Mohon maaf itu aib. Apakah dia benar berzina? Mohon maaf itu aib. Bahaya, nggak selesai sidangnya. Ya. Ada tata caranya. Nanti kita baca bersama-sama. Bismillah. Lalu kita masuk kepada contoh Rasulullah SAW sebetulnya sangat menjunjung tinggi untuk menutup aib. Ketika sahabat Ma'is itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya telah bermaksiat. Maksiat apa? Zina. Pergilah. Rasulullah nggak mau tahu. Kata pergilah ini untuk memberi tanda kepada sahabat, pergilah, jangan di sini, berbuat baiklah. Udah, nggak usah cerita itu, karena nggak ada yang tahu. Itu menurut Rasulullah aib. Jadi hati-hati ya kalau curhat itu. Curhat pada orang, kepada tetangga pakai label rahasia. Jangan. Sekali ngomong itu rahasia berarti umum. Rahasia umum. Jadi Bu Siti ning Bu Joko sahabat kental.
Bu Joko ngerti ora? Astagfirullah, naudzubillah. Anakku ki ya Allah. Rahasia ya gur kok lho Bu. Iya awake dhewe kan ya kecilik bareng to wis. Piye. Nah, ini curhat tuh. Sama kanca kendel lho ya. Salah. Iya ya solusinya aku ki sedih, wis duwe bojo. Itu cerita. Wah, banyak. Nah, wis rampung cerita, lega kan Bu Siti? Sekali lagi hati-hati ya Bu ya, rahasia loh iki. Iya. Nah, Bu Joko menjaga rahasia. Tapi sampai rumah ketemu Pak Joko masuk ya piye? Wong bojone dhewe kok. Apa sih? Wong bojoku ya mesti ya pas sare ya pijet-pijet ngono. Pak, ngerti ora? Yo Siti ku. Wah, ana apa karo Mbak Siti? Tapi rahasia loh Pak. Pakai label rahasia. Wes kejem itu kata rahasia itu sebenarnya. Dalam metodologi ghibah, rumus rahasia itu berbahaya. Betul. Pokoknya nganggo akad di depan awal sebelum ya mukaddimahnya perbincangan ghibah, rahasia loh. Wes itu jadi umum, wes jaminan lah. Tetep aja. Pak, ponakannya Dewi ternyata astagfirullah, rahasia lho Pak ya awake dhewe ya. Lah Pak Joko ketemu akhirnya semuanya tahu itu rahasia. Sehingga yang terjadi kalau ketemu Bu Siti dan Pak Siti ya enggak akan cerita ke dia karena itu rahasia. Kita gur meneng kok. Gur ya astagfirullah. Mesake Bu Siti Pak Joko. Bu Siti Pak Siti. Tapi kita agak akan bilang ke dia karena rahasia. Jadi rahasia yang sudah tersebar itu akan berhenti kepada pemilik rahasia. Sedangkan yang lain akan tahu. Jadi yang punya rahasia seakan-akan sudah aman. Itulah yang disebut aib. Aib itu enggak nyebar, tapi semua orang sudah tahu. Enggak boleh dalam Islam. Sehingga nanti ada caranya untuk menceritakan tentang aib kepada orang lain itu dalam hal apa. Kalau hanya untuk menenangkan hati nggak boleh. Tapi kalau untuk mencari solusi baru persidangan, psikolog, dokter cinta ya. Apalah yang kita percaya tetapi betul-betul karena ingin mencari solusi. Itu ada tuh dalam surah An-Nisa tadi ayat 35 ya. Nah, lanjut ke kisah sahabat Nabi Ma'iz tadi ya. Jadi Rasulullah sudah tidak usah dibahas. Tapi sahabat Ma'iz pengen terus karena ketakutannya kepada azab Allah lebih tinggi daripada merahasiakan aib. Nah, ini spesial momen ya. Spesial banget. Kita mungkin nggak bisa sampai sederajat itu. Terus minta sama Rasulullah, ya Allah, apa yang dikatakan Rasulullah, la'allaka lamasta. Jadi Rasulullah masih memberikan keringanan. Enggak. Mungkin kamu cuma menyentuh gitu bahasanya. Karena sudah nekat, aku tuh zina ya Rasulullah zina, tolong hukum saya. Enggak. La'alak. Mungkin kamu tuh baru nyentuh. Ya. Jadi sudah sekali disuruh Rasulullah enggak usah bahas. Terus yang kedua, Rasulullah memberikan perumpamaan. Kamu enggak zina, paling cuma nyentuh gitu. Tapi yang dikatakan sahabat, enggak ya Rasulullah, saya maksiat, saya berzina. Terus Rasulullah tanya lagi, la'alak ya. Mungkin kamu cuma mencium, qabul itu ya. Mencium. Enggak ya Rasulullah. Enggak. Saya berzina, saya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya Rasulullah, alaka fakhasta. Apakah sudah sampai masuk? Ini udah paham semua ya, kecuali adik-adik ya. Sudah sampai masuk? Iya ya Rasulullah. Baru Rasulullah karena kecintaan dia untuk melaksanakan syariat, Rasulullah ridha untuk melakukan hukum rajam. Nah, tapi ini ada riwayat lain. Ketika sahabat Ma'iz itu dihukum rajam sampai 3 kali pukulan atau lemparan itu, beliau kesakitan. Nah, ini lucu ya, cerita ini agak lucu. Setelah kesakitan berlari, sakit. Rasulullah pingin sebetulnya itu efek jera. Itu kan untuk memberikan efek jera kepada orang lain bahwasanya nggak boleh kita melakukan dosa besar itu. Ada sahabat Rasulullah yang koker lari ngejar dilempar lagi malah meninggal.
Rasulullah katakan, ya Syahab, itu sebetulnya efek jerah. Dia sudah bertaubat kepada Allah. Dan seterusnya. Yang kita bahas adalah aibnya. Jaga. Gak usah diceritakan kepada orang lain kalau kita sudah mau taubatan nasuha, bersungguh-sungguh taubat. Nah, kecuali setelah taubat nasuha jadi pejabat, uangnya banyak lagi. Saya mau tanya Bunda, kita punya uang 5 juta dengan uang 50 juta, gampang maksiat yang mana? Dua-duanya gampang ya. Tapi lebih berat ketika Allah amanahkan semakin banyak harta, semakin susah kita menjaga diri dari maksiat. Banyak sahabat Nabi ya yang cemburu sama orang-orang kaya, sahabat-sahabat Nabi yang kaya, sampai minta doa sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya bisa kayak mereka. Rasulullah ragu karena sahabat tahu kalau doa Rasulullah itu pasti dikabulkan sama Allah. Ragu, enggak usah, kamu seperti ini aja sudah bagus, takwa. Ya saya ingin lebih baik lagi. Akhirnya setelah diamanahkan kekayaan, sholatnya jadi masbuk, terlambat. Semakin kaya, sholatnya sekarang enggak di masjid. Rasulullah sudah mulai marah. Sampai puncaknya ketika enggak datang sholat Jumat, didoakan Rasulullah kebalikannya. Jadikanlah beliau taat seperti sedia kala. Jatuh miskin malah taat kepada Allah. Bisa jadi ibu-ibu kita tuh banyak utang, sholat lail terus ya. Allah, setiap mau jatuh tempo semangat doa sama Allah. Kita butuh sama Allah. Iya karena butuh, iya karena nasta'innya terbukti banget. Ya Allah, garek sidik tapi kok ya mudahkanlah besok. Pas lunas kita nggak sholat lail lagi. Bisa jadi demikian gitu. Ada ujian dari Allah, walanabluwannakum bisyai'in, itu membuat kita tambah takwa sama Allah, tambah takut sama Allah, tambah ingin pertolongan Allah begitu. Nah, nanti melenceng banyak ya. Kita masuk lagi kepada aib. Baru Rasulullah hukum sahabat tersebut. Ada kotak infak lewat ya Bu ya. Siap-siap monggo disiapkan yang terbaik. Ada rumus kan dari AA kemarin itu, kalau sering ikut pengajian, itu tersentuh banget ya. Sedikit ya saya sisipi. Kalau sering ikut pengajian, sering banyak kotak infak, jangan suka bawa uang banyak kalau nggak suka ikhlas. Satu. Yang kedua, kalau bawa uang banyak, itu nominalnya kalau bisa yang sama, biar adil. Wis paham Bu? Bawa uang 200 ribu, 100 ribuan satu, 50 ribuan satu, 20 ribuan dua, 10 ribuan satu. Kalau kotak infak lewat yang masuk yang mana? Nggak adil kan? Kasihan kotak infaknya. Jadi kalau bisa bawa uang 200 ribu, 10 ribuan 20, atau 20 ribuan 10. Itu kita bisa rodok mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah infak pertama apa sih? Berikanlah yang paling engkau cintai. Nek det 1.000 karo 10.000 yang paling dicintai yang mana? Buktinya 10.000 yang masuk. Jadi pakai rumus biaya biar mengikuti sunnah biaya. Ben ora ketok-ketok banget ya. Nek ditanya 20 ribuan dua, cinta mana? Cinta 20 ribu mas, ya tak masuk, kan pede kita. Itu rumus. Yang ketiga tabasum, ya jangan sedih kalau nggak bawa uang. Yo, pengajian hari ini tuh saya lihat jadwal ada 4 majelis taklim ya. Delalah mungkin ada ibu yang bariki rono. Sebelum ini tadi ada nih, ya terus ke sini. Bayangkan itu sehari itu bisa nyemplungi berapa? Wah keren banget kan. Kalau nggak punya tetap tersenyum ya. Senyum itu bagian dari sedekah. Kalau yunfikun, infak itu memang harus berwujud harta. Ojo senyum, senyum itu bukan infak. Senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Jadi memang kalau betul-betul kebentur kita itu pengen infak kok ya ora duwe duit, maka tabassum, ambil bagian sedekahnya.
Jadi tadi ada kota infak lewat, yo cukup diinggir kita, pakai acting sama tabasumnya. Bismillah, monggo Bu, kota infak ini dapat pahala loh daripada cuman terus melu pengajar. Kayak tegar banget. Monggo, kan ini bukan khutbah Jum'ah, ya nggak apa-apa, seling gojek sama sampingnya nggak apa-apa. Monggo Bu yang banyak ya, lu lanjenengan kula tabasum ri. Boleh, daripada nggak punya andil apa-apa dalam yungfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga afdalnya sedekah itu sebetulnya saat sempit. Kalau ibu-ibu punya 5 juta sedekah 50.000, enteng no, wah, megah-megah no santai, 50.000 santai. Tapi pas punya 50.000, coba ayo, mau nyemplungi 50.000 mikir. Saat itulah sedang diuji oleh Allah dalam kategori orang-orang yang takwa. Ciri-ciri yang pertama, tattaqun alladzina yunfikun, mereka semua yang menginfakkan sebagian hartanya sarra dalam keadaan lapang, dharra maupun sempit. Nah, kita masuk materi lagi. Tadi secara umum atau secara pribadi ya. Nah, sekarang secara keluarga, yang kecil dulu, suami dan istri. Apa hukumnya menceritakan aib suami, menceritakan aib istri? Walaupun tidak tersirat secara jelas nggak boleh, tapi kalau lebih mantap untuk mengatakan haram, nggak boleh. Walaupun karo koncoku wentel banget, nggak boleh. Ingat kaidah sakinah mawaddah warahmah. Mawahdahnya ibu-ibu sama suami itu kan harus dipaksa, Bu. Betul enggak? Jenenge cintai mesti fisiknya dulu, Ustaz. Itu masuk akal enggak sih? Sekian banyak ibu-ibu masuk ayu kabeh. Mesti enek sing elek kan. Aduh, piye te carane ngomong ya? Sebanyak mas-mas iki ora mungkin ayu ganteng kabeh. Pasti calon, ini ada calon apa? Istrinya bapak pasti akan mengatakan suami saya paling ganteng. Walaupun secara faktanya ya ora gitu loh. Betul enggak? Itu mawaddah loh. Itu sesuatu yang kita paksa karena ini syariat. Enggak boleh. Kok elek men to, Bu? Enggak boleh. Walaupun kenyataannya kalau dibandingkan Lydia Kandau ya elek tenan. Jadi kalau ibu tanya sama suami, "Pah, nih foto Lydia Kandau J6 karo Ibu Ayuntin." Bapak pasti jawab, "Ya ayu ibu no aduh." Walaupun ibu tahu kalau bapak sedang ngapusi. Ya enggak? Aslinya ya hapus. Tapi itulah yang disebut cinta. Cinta dalam Islam itu ya kayak gitu. Coba bapak ibu apa pernah lihat Rasulullah dah? Kamu tanya, apa pernah ketemu sama Rasulullah? Nah, cintanya sama Rasulullah yang dilakukan bapak ibu apa ini? Berani mati enggak? Iya, sampai kalau Rasulullah diajak ada orang di depan preman, saya keluar nomor 1, Bu, ngajak padu, tenang. Cinta, pernah ketemu enggak? Enggak pernah. Harus kita pupuk, harus kita paksa itu cinta. Sama dengan suami dan istri. Memang dulu ketika ketemu, Masya Allah ayu, karena ada nafsu. Ayu dewi kita tenan cocok. Bar nikah kok ya biasa. Maka muncul mawaddah. Kalau nggak dimunculkan bahaya itu keluarga. Pasti muncul yang namanya kekurangan. Ya Allah, Mbak Nen, jilbabnya dibuka keriting biar. Aduh. Ayo, iya jangan guyu Mas, bener enggak? Sampai ada salah satu kelompok majelis taklim laki-laki pemuda itu, piye kita solusi piye ya biar aman. Ya goleki wong wedok sing ayu engko kita ajak menutup hijab aurat. Wis ngerti sik iki ayu tenan ternyata daripada dibuka gundul. Enggak, itu mawaddah Ibu Bapak ya. Ada sesuatu yang setelah kita lalui fase qabul, kita bersaksi, kita berjanji dan Allah menjadi saksi secara langsung dan mengaminkan acara sakral itu, maka muncullah mawaddah. Paksa kita untuk mencintai. Setelah itu ya jos banget loh. Banyak loh dulu orang yang dijodohkan. Coba kalau tak tanya yang dijodohkan ada enggak nih? Ibu dijodohkan buat kali Pak Diamir. Ganteng nggih Pak Diamir. Ganteng dhuwur mancung Masya Allah. Saat ini dadi orang hebat.
Pasti fisik kan. Tapi adakah dulu yang dijodohkan ora seneng, tapi anaknya ya pitu? Itu mawadah. Wis kebukti kan? Oh, Masya Allah, syariat itu kalau dijalankan isinya tuh berkah. Dah wis, bojone lanang ireng gendut ya. Tapi tetap ya Allah bojoku ganteng dhewe kan begitu. Itu mawadah. Nah, kita lanjutkan. Hunna. Ya. Napa Bu? Niku nangis napa guyu nggih? Mantek metu air liur ya. Air liur, air mata. Apakah, jadi ada pertanyaan, apakah suami ketika menceritakan keburukan istri diperbolehkan? Tidak boleh. Jawaban yang paling masyhur adalah neraka jahanam bagi suami atau bagi istri yang menceritakan aib pasangannya. Selesai, tidak ada toleransi. Kejam banget itu. Nah, kecuali sudah masuk tahap itu tadi, surah An-Nisa yang nanti akan kita bahas ayat 35. Sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk ke hukuman dan tapi kalau masih sekedar berusaha ikhtiar, nggak boleh kita menjelekkan, menceritakan kekurangan. Bahkan bojoku ki anu to ABCDEFG, nggak boleh. Ternyata bahkan urusan ibadah nggak boleh. Di pengajian gini nggak seperti suami saya itu subuhan dadak digugat digubur banyu, ya Allah astagfirullah. Nggak boleh. Yang disampaikan adalah yang baik-baik dari pasangan kita. Itu pun masih ada koridornya, yang boleh disampaikan, yang boleh diceritakan secara umum. Yang nggak boleh apa? Seperti seksualitas nggak boleh. Bojoku masya Allah ping 17. Nggak boleh, walaupun itu kebaikan, nggak boleh. Nanti membuat orang lain cemburu, bisa memunculkan ghibah yang lain lagi. Nah, nggak boleh. Jadi kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa tidak membuat kita riak, sombong, runtuh agamanya. Yang kedua, yang tidak boleh berkaitan dengan hal-hal yang dirahasiakan dalam keluarga. Ya. Ayatnya apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istri itu menjadi pakaian dari suaminya dan suami itu menjadi pakaian bagi istrinya, saling melengkapi. Saya pakai baju batik nih, batiknya bagus, yang bagus batiknya. Kan jamaah nggak pernah lihat dalamnya. Nah, dalamnya aneh tembong panu gede kan gede. Pakaian itu menutup keburukan. Tidak semua pakaian menutup kebaikan, kecantikan, dan kecuali yang disebut oleh Allah aurat. Karena setiap aurat dianggap oleh Allah adalah suatu kebaikan, kecantikan bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, aurat itu ditutup karena baik. Kalau pada tempatnya, kalau enggak pada tempatnya, Pak, dosa. Bapak-bapak lihat wanita cantik gimana? Bagus kan? Setiap yang bagus ditutup jika itu ada syariatnya. Mas, hati-hati loh Mas ya. Cewek cantik kan gimana gitu? Laki-laki gimana fitrahnya? Kan alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Enggak usah yang terbuka aurat Mas, Pak. Yang pakai cadar, pakai niqab, pakai baju lewat ya, lewat hanya kelihatan matanya saja terus lentik munggah. Masya Allah, laki-laki itu liar otaknya, mesti ayu banget ya Allah, ya Allah ahsani taqwi. Hati-hati, maka ghaddul basar tidak mesti pada pandangan, qalbun salim. Jadi mata ditutup kan hati masih bisa bayangkan neko-neko kan Bu. Wush, astaghfirullah, istighfar. Jadi ghadul basar apa Pak? Lebih ke hatinya yang dijaga. Kecuali yang sudah diniatkan. Jadi sesuatu yang memang qadarullah ditetapkan Allah dan kita nggak sengaja untuk melihat, menikmati dan seterusnya, insya Allah boleh. Tetapi tidak boleh diteruskan. Kami sering sampaikan nih kepada bapak-bapak. Nanti yang punya bapak-bapak, adik lanang, kakak lanang juga dikasih tahu. Kalau saya masuk ke mall karena ada hajat, terus masuk lift ya, naik lift ke lantai atas. Setiap
lantai dibuka kan. Masa saya harus menolak orang cantik yang datang masuk? Ayo. Kita wis bagus-bagus sama istri, ya sama teman, lift kosong naik, lantai 2, lantai 3 terbuka, teng 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 teng, PGS masuk, wah cantik-cantik, terus kita mau apa yo? Ya alhamdulillah kalau saya, alhamdulillah. Terus lihat istri, astagfirullah, dek mohon maaf ini ada ciptaan Allah yang cantik-cantik. Mau gimana lagi? Mata laki-laki itu memang harus dijaganya kayak gitu. Masa yo merem terus? Kalau ketemu di Bangjo gimana? Ayo, ninja gonceng ke cewek cantik kita ngenteni ijo. Iya susah nonton ijonya. Ya ghadul basar lebih. Setelah itu istighfar, astagfirullah ya. Karena enggak masuk dalam niatan kita, tidak sepaket dengan perilaku kita. Beda lagi kalau mas-mas ini, Mas Joko ini buka HP, lalu buka YouTube, lalu ngetik SPG cantik, enter, langsung niatnya langsung dikasih ganjaran sama Allah. Niat tuh, dosa. Setelah baru ngetik enter kelingan di Masjid Aisyah hari ini, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, dihapus, Allah cabut itu. Tapi kalau ya Allah, bojoku ya kayak gini ya Allah, dosa terus. Nah, ghadul basar lebih kepada eksekusi kita untuk menjaga hati terbebas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tadi antara suami dan istri ya, menjadi pakaian suami menjadi pakaian istri. Semua aibnya harus ditutup dan dicari pada masing-masing pasangan adalah kelebihan masing-masing. Kalau yang dicari kekurangan tidak akan pernah sempurna, karena jadinya sebuah rumah tangga karena berfungsi untuk saling melengkapi atas kekurangan masing-masing. Masya Allah. Ini teorinya gampang, kenyataannya haula wala quwata illa billah. Abot banget saestu. Niki live apa direkam tok nggih? Live. Ya Allah, mugi-mugi kalau ditonton nggih paham. Amin. Terus selanjutnya kaitannya sekarang kita coba buka surah An-Nisa tadi Bunda semua. Buka Al-Qur'annya surah yang keempat, surah An-Nisa, tentang batasan-batasan apakah boleh kita membuka aib. Aib itu kan dari kata aba, dari kata dasar aba yang ibu, tentang sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela yang harus ditutup, tidak boleh disiar-siarkan. Sudah dibuka surah An-Nisa? HP-nya kan sudah ada Al-Quran semua toh? An-Nisa ayat yang ke-35. Wa in khaftum shiqaq bainihima fab'athu fahman. La innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika memang tujuannya untuk mencari kebaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik hidayah kepada suami istri tersebut. Islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kalau memang ini pembicaraan tentang aib-aib yang muncul dalam keluarga. Ini belum membahas anak ya, baru pasangan suami istri. Jika memang betul ada aib di antara mereka, maka boleh keluar aib itu dalam wujud nasihat atau masuk ke dalam solusi. Kita undang orang tua yang paling bisa memberikan nasihat. Kalau dari orang terdekat nggak bisa, ya itulah masuk kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah tetapi diperbolehkan. Perceraian itu jika memang keduanya tidak bisa saling menutup dan memperbaiki kekurangan masing-masing. Dari satu ayat itu sebenarnya sudah jelas aib yang boleh disampaikan hanya karena
untuk mencari solusi. Nah, lalu kita masuk kepada aplikatif. Kita masuk kepada perihal yang boleh kita sampaikan kepada orang lain tentang keburukan mereka karena faktor untuk keselamatan. Contoh, jika ada orang yang terkenal pencuri, tukang maling, wes sak kampung ngerti si fulan ini tukang maling. Tiba-tiba masuk di dalam rumah kita orang itu. Kita terus husnudzon. Enten apa Mas? Oh, main gitu lan wis ning jero omah kok. Belum ketok pintu kita husnudzon, enggak boleh. Berprasangka buruk pada orang yang sudah terkenal keburukannya tidak masalah. Layaknya ketika kita berperang dengan lawan. Kalau di zaman Rasulullah saat peperangan, bagaimana mungkin prajurit lawan tanya kepada kita, mana jenderal perang kamu? Terus kita itu di sana sedang santai-santai, masa kita kasih tahu? Nggak boleh, ya. Jadi kadangkala kejelekan orang lain itu sudah masyhur, sudah terkenal, tidak perlu kita sampaikan pun orang sudah tahu. Bahkan namanya saja bukan nama aslinya ketika dipanggil masyarakat. Contoh apa ya? Contoh yang terkenal, nama bisa menjadi panggilan apa? Kejelekan bisa jadi panggilan. Nah, tukang mendem katakanlah. Karena us mudeng semua kamu dah. Toh, si tukang mendem. Nah, sudah tahu semua. Jadi itu bukan aib. Beda ya. Tugasnya kita sudah menjadi ud'u ila rabbika bil hikmah. Jadi sudah masuk ranah dakwah, sudah masuk ranah mengajak. Sama ketika ada orang yang bertanya kepada kita, Mas, Mbak, bagaimana sih hukumnya orang yang kita kenal, dekat tetangga kita, orangnya Islam, tapi nggak mau ke masjid, laki-laki, nggak pernah sholat. Ada yang tanya ke kita hukumnya, maka kita nggak perlu menjawab hukumnya apa, karena itu wewenangnya Allah. Jawaban yang paling enak adalah rangkullah dia. Coba nasihati dengan baik, sering diajak bareng dalam ketakwaan, baru nanti kamu akan tahu hukumnya orang yang tidak sholat dengan sengaja. Itu contoh kalau itu kita nisbatkan ke orang lain. Kita tanya tentang orang lain. Nah, artinya ini adab untuk menjaga kerahasiaan. Takutnya nanti siapa tonggomu paling cedak. Enggak. Tapi kalau tanya untuk diri sendiri nggak apa-apa. Ustadz, saya ini begini gimana ya hukumnya? Akan dijawab haram, halal, mubah, makruh. Tapi kalau orang lain yang kita tanyakan, maka jawaban yang paling afdol, paling hikmah adalah malah nyentuh ke kita. Ya sudah, tolong Bu, tetangga panjenengan itu diajak yang baik, dirangkul. Kalau belum mau ke masjid, ya coba diajak dolan sik. Yuk neng matahari mangkat, tapi yuk neng masjid gosok ya sibuk. Nah, kan banyak tuh yang kayak gitu. Yuk arisan. Nah, saat perjalanan di tempatnya baru kita masuki. Aku tak mampir sholat sih ya. Jenengan nek meh lanjut tawaf ning mal ya ora apa-apa. Saya tak sholat dulu. Itu pelajaran loh. Wush. Cik neng mal ya cik sholat tepat waktu sih. Kadangkala hidayah masuk itu dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka. Bukan yang bendina ayo sholat. Wah, antek peng 100 ngejak ya nggak mau sholat dia. Tapi ketika disentuh dengan hal-hal yang mungkin beda dengan frekuensi kita, mereka tersentuh. Ada orang yang masuk Islam bukan karena mengikuti pengajian, enggak. Tapi ketika dia masjid samping rumahnya, dia Nasoro, selama ini yang adzan bapak-bapak. Allahu Akbar. Anyel ya, karena bukan orang Muslim. Meninggal itu semua muadzin. Maksudnya ya memang meninggal beneran, bukan karena udah sepuh. Penggantinya itu ternyata sekaligus marbot. Muadzin pengganti imam, nek ngimami suaranya itu masya Allah. Suatu ketika dia adzan dengan alunan yang bagus. Bukan suara saya loh ya, pokoknya contohnya gitu. Allahu Akbar, nangis sih dia tuh. Apik banget. Mungkin bagi orang Islam enggak masalah itu alunan. Yang penting kalau sudah Allahu Akbar, datang waktu sholat, kita siap-siap, kan gitu kita. Tapi ternyata orang lain alunan itu pengaruh banget, hidayahnya muncul. Keluarganya Muslim, tetangganya Muslim, dia enggak. Cuma gara-gara muadzinnya berubah, suaranya merdu, dia nangis.
tapi nggak tahu itu nangis kenapa. Adzan lagi, nangis lagi, adzan lagi. Ini masuk Islam. Saya tanya, kenapa masuk Islam? Karena saya pengen tahu arti dari adzan. Selain itu, lah kok nek wis ngerti adzan artinya guru biasa menurut kamu terus nggak masuk Islam lagi? Enggak. Mungkin Tuhan mengirim saya dari suara adzan. Jadi jangan pikir hidayah Allah itu masuk dari jalan yang sekiranya level kita itu abot, berat, diajak berulang kali nggak mau, diajak ngaji nggak mau, enggak. Kadang-kala masuk dalam level yang ringan, enteng dan sepele menurut kita. Ya, masuk Islam dia, sampai sekarang tekun ya. Statusnya di WA itu ada gambar Iqra, ngarepe kopi, jejere sajadah, kalimatnya, "Duh Gusti, mudahkanlah saya untuk belajar ini." Ya, tersentuh banget, tenan. Timbangane sing yuk sholat di belakang Ka'bah foto. Moga-moga yang melihat status ini segera berangkat ke umroh. Tapi kalau hihihi gitu. Terus yang komen ya Allah Mbak Yu kok mangkat umroh mulai. Wah, terus seneng banget berdialog. Hilang itu. Hilang. Tapi kita belum bahas riak dan sombong ya. Kita masuk ke dalam materi kembali. Sampai jam pinten tadi ini? 11 ya. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aib di dunia dan akhirat. Tadi kami sampai apa ya? Oh, sampai yang maklum, umum kita bisa menyampaikan aib. Satu, untuk mengungkapkan kesalahan. Takut muncul bahaya yang lain. Contoh, kita sudah pernah berhubungan, berkomunikasi, muamalah dengan si fulan, bisnis. Ternyata bisnisnya buruk. Wah, sudah di DP, barangnya jelek. Setelah dikomplain, barangnya diambil, digaransi, datang lagi jelek. Terus malah tidak dilunasi. Terus dan seterusnya. Akhirnya ada penilaian buruk. Nah, suatu ketika saudara kami datang. Aku meh tuku komputer ini. Nenggone Pak A. Hah? Pak A? Sik. Tak ceritani ya, dek ini ki, karo aku urusan ini bersama itu hasilnya ini. Nah, itu aib bukan? Aib. Tetapi diperbolehkan untuk menyelamatkan saudara kita supaya berhati-hati tidak terjadi kejadian yang sama. Nah, ini contoh yang diperbolehkan. Poin nomor 1. Yang kedua, tentang persiapan pernikahan atau biasa disebut ta'aruf. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk menimang-nimang nasabnya, agamanya, cantiknya, rupanya, kekayaannya. Di situ boleh ketika ada yang berkonsultasi ke kita. Delalah ini saudara kita yang bagus, soleh, wah Masya Allah. Dan kita kenal yang mau dilamar. Ditanya gimana? Gini. Nah, ada sesuatu yang menurut kita baik untuk diceritakan ke dia karena untuk jangka panjang. Karena mau jadi suami istrinya sepanjang masa diceritakan. Anu ide ya nggo pertimbangan yo. Iki kae ngene. Ingat ya, aib yang memang layak untuk dikabarkan. Kalau aib yang kayak tadi seperti maksiat, berzina enggak boleh. Itu sudah ditutup, close. Anu dek ben kuwi anu terkenal dengan anu. Nah, jangan ya. Tetapi lebih kepada seperti amanah, seperti ada dek ben kuwi duwe utang karo aku sak mene-mene ya coba dipertimbangkan. Nah, hal-hal yang lebih ke syariat untuk saling memaslahatkan itu boleh disampaikan. Apalagi ketika dia berkonsultasi tentang pasangan hidup. Boleh. Itu bukan aib ya. Nomor 2. Untuk mengungkapkan jangan sampai ke ranah spesifik atau aib yang tidak boleh disampaikan. Lalu yang ketiga, yang boleh dikabarkan tentang kejelekan orang lain ketika kita menjadi saksi di pengadilan. Nah, tadi sudah disampaikan ya di awal. Ketika jadi saksi ya harus jujur karena ini untuk menentukan hukum. Ya. Apakah betul dia sudah menodai kamu ini? Mohon maaf Pak Hakim, itu aib, saya nggak berani menjawab. Nggak bisa, harus disampaikan ya. Itu nomor 3 yang boleh disampaikan ketika menjadi saksi di pengadilan.
Lalu yang keempat, untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ya, contoh apa ya? Safar. Ya, anak kita safar perjalanan keluar kota dengan orang yang terkenal dulu pernah membunuh. Wah, residivis. Mangkat karo sapa ke Jakarta sama si fulan. Hah? Si fulan? Itu udah bukan aib lagi, untuk menasihati dan memberi tanda-tanda keamanan. Mas, si fulan kuwi ndak pernah di penjara karena membunuh temannya dalam perjalanan. Mesti anaknya ra sido mangkat, ya. Ya kan? Kan gitu. Itu aib enggak? Aib sebenarnya, tapi boleh disampaikan untuk keselamatan. Nah, contohnya begitu. Atau dalam rumah tangga begini, ada janda yang mau menikah dengan duda. Ini pernah terjadi yang konsultasi. Dan terkenal ternyata si duda ini dulu cerai, si janda ini teman kita. Ya, si duda ini terkenal dengan dulu cerai karena istrinya pernah dipukul sampai rontok giginya itu. Terus kita bilang sama teman, "Dek, ngapunten nggih, Mas Duda itu dulu cerai sama istrinya menggugat karena giginya rontok dipukul." Ya sudah Mbak, nggak jadi, kan mesti langsung nggak jadi. Mbok cinta kayak gimana, rontok gigi ya eman-eman lah. Itu boleh untuk ini faktor keempat loh ya. Ini saya contoh supaya jelas maksudnya. Yang dimaksud dengan keselamatan dan keamanan itu di situ. Ya, anak kita mau berangkat, ada si fulan dulu residivis pernah membunuh. Wah, bunuhnya pas kapan? Ya pas safar kayak gitu. Wah, mesti anak nggak jadi berangkat kan. Ibu juga aman, alhamdulillah. Tapi nggak boleh bohong atau melebih-lebihkan. Padahal bunuh keong, bukan bunuh orang. Karena ibu was-was aja anaknya mau safar jauh-jauh. Ibu kan gitu. Saya dulu mau piknik, mau motoran ke cedakannya, ibu teleponnya bolak-balik. Lagi mangkat, hati-hati ya, udah mulai. Baru saliman, hati-hati ya, udah mulai. Lagi ketuk perjalanan harus ditelepon. Piye kok ora nek kabar? Ya Allah Bu, sini Jawa Timur 4 jam, baru 10 menit udah urung nek kabar. Emang lumrah kalau ibu-ibu was-was khawatir, apalagi anak laki-laki. Saya pernah merasakannya. Sehingga dulu saya pernah berbohong sama orang tua. Ya, ini kalau ibu melihat, insya Allah saya sudah minta maaf sama beliau, sama bapak. Dulu saat touring sampai ke Ngawi, saya kecelakaan. Saya kecelakaan parah, babak bundas. Ada kabar ke orang tua, kan belum ada WA, adanya telepon. Ada kabar bahwasanya rombongan ada yang kecelakaan. Saya ditelepon punya teman, telepon nyambung saya. Piye balane apa? Kondone nggih aman, cuma jatuh, Pak. Kowe barang? Enggak, kula sehat walafiat. Padahal yo babak bundas wis. Saya ingin jujur kalau sudah sampai rumah. Takutnya ketika orang tua dengar kabar kita, dia was-was, panik terus ke bawah, terus pas godok banyu utah malah kena ya kita yang panik gantian kan? Ya sudah, berbohong untuk kebaikan kemaslahatan orang lain itu boleh, tetapi suatu saat harus jujur, orang bohong terus. Suami juga boleh berbohong kepada istri kalau istri deg-degan kalau kita tinggal, tapi suatu saat harus jujur tentang kebohongan itu ya. Mulai padahal gorewedangan sedulut istri terus telepon on the way deh ning dalan, padahal ijek ngopi karo koncone ning dalan deh ya, ditunggu on the way, akan ngapusi itu. Tapi nek ngomong padahal itu sedang ada akad sama temen partner, kok nek jujur saya masih ngopi dengan teman belum deal, malah seneng malah tambah parah toh, akhirnya nggak jadi deal, bisnis untuk menyenangkan keluarga jadi batal. Padahal nek badine akeh bojo ya seneng. Boleh berbohong dulu. Nanti sampai rumah, "Dek ngapunten Mas, ini jek ning wedangan lho. Tapi alhamdulillah iki entuk badi." Ora apa-apa Mas. Sebenarnya mau ya kur khawatir karena udah ada amplop. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Yang penting jujur sama istri. Tadi sampai nomor berapa? 4. Lalu yang kelima, kaitannya dengan akidah. Ya, boleh membuka aib kalau dengan akidah. Contoh dukun, tukang ngapusi dengan nama Allah, ya, tukang menyembuhkan orang dengan embel-embel
qul huwallahu ahad Allahus samad, endoke langsung metu peniti. Ini dengan surah Al-Ikhlas sakit kanker antum sudah sembuh. Padahal enak ning kene. Cuma sugestinya sembuh. Qadarullah kalau sugestinya bagus, terus makan makanan bagus, olahraga bagus, motivasinya bagus, delalah tumore terus ikut lontok dari air kencing BAB, alhamdulillah. Delalah enggak piye coba? Wes percaya ora nek tumor ngerti iki dadi ganas. Sebelumnya masih ringan. Ganas, operasi, meninggal dan seterusnya. Jadi ketika masuk ke ranah akidah, klenik, syirik, ya, khurafat dan seterusnya, kita boleh membuka aibnya untuk kebaikan orang lain. Ngapunten nggih niku dadi kiai nggih. Niku tukang apus-apus. Oh, mosok aja fitnah lho kowe Mas. Buktinya ini. Nah, kalau ada bukti sampaikan. Itu nomor berapa tadi? 5. Kita boleh menyebarkan itu karena memang sudah terbukti. Praktek sesat seperti itu harus kita buka, ya, harus kita sampaikan. Itu bukan aib, ya. Itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang ke-6, ini masuk ke dalam khilafiyah, termasuk dalam ijtihad ulama dari nomor 6 sampai nomor 7, ya. Sampai nomor 7 dan 6 dan ke-7 ini mungkin ada khilafiyah nanti antar ulama, tetapi perlu kami sampaikan. Contoh ketika kita memilih pemimpin, ya dalam politik ini muncul nih setiap mau pemilu, ini ahli-ahli kayak gini muncul. Intinya begini, ketika kita tahu kelemahan seorang pemimpin, nah kita boleh sampaikan kepada orang, dia ndak amanahi piye ya, buktinya apa, nah itu boleh. Tapi ini khilafiyah, ya ada yang nggak boleh. Tetap itu suatu hal yang bisa diperbaiki calon pemimpinnya. Biasa nanti pro dan kontra saat kita milih presiden. Kayak ini, kayak PKI, kayak hati-hati tuh ya. Hati-hati, kita harus banyak falyakul khairan aw liyasmut. Nanti pada akhirnya kita kembali ke hadis Rasulullah Bukhari Muslim yang tadi kami sampaikan di muqaddimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Nah, yang nomor 1 nanti kita bahas saat penutup. Jadi ada perlunya ketika kita memberikan nasihat, pertimbangan kepada keluarga. Ya besok milih Pak RT aja sing iki deh. Iku ndak ben ngene, milih sing kae wae. Nah, itu kayak propaganda ya bahasanya ya. Tapi monggo, silahkan, ini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Lalu yang ke-7 untuk meminta nasihat. Menampakkan kejelekan atau aib orang lain karena untuk meminta nasihat. Ustaz, bapak saya tukang mendem. Wah, bahaya banget tuh. Ternyata bapakmu tukang mendem. Cuma saya itu setiap beliau mendem saya harus diajak terus. Gimana Ustaz? Saya bagaimana? Sama orang tua harus patuh atau saya harus gimana? Nah, ini kan kita cari nasihat tapi harus membuka aib. Siapa tahu dengan membuka aib bapaknya kepada ustadz itu saya bisa membenahi bapak saya. Itu diperbolehkan. Tetapi ada khilafiyah. Ya nggak boleh, nggak usah sebut ayah lah, sebut orang lain atau si fulan atau apa. Ada yang tetap tidak memperbolehkan aib itu disampaikan walaupun niatnya untuk mencari nasihat, untuk kebaikan yang mau kita nasihati maupun untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, sehingga 7 poin itu yang kita masukkan dalam bagian-bagian kejelekan atau aib yang bisa kita sampaikan atau kita buka. Selain itu, wallahu a'lam bishawab, belum sampai ilmunya kula. Lanjut, sebelum ditutup, maka ada bahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan membicarakan orang lain atau biasa kita sebut dengan ghibah. Ghibah wa namimah dan adu domba itu adalah salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah larang. Sebagaimana dari Syekh Jurnah di Sufyan bin Uyainah bahwasanya ghibah itu lebih parah daripada utang yang tidak dibayarkan. Jadi lebih urusannya kepada hablum minan nas dapat, hablum minallah dapat. Jadi kalau mau taubat nasuha datangi yang kita ghibahi. Bu Siti, ngapunten nggih kalau nggih pas arisan jenengan kula ala-alai masalah utang
kita manfaat. Kita kembali ke hadis tadi. Kalau kita itu percaya kepada Allah, maka na yu'min. Yang percaya ini turunan maknanya itu dalam banget ya. Mangkana, barang siapa yang percaya kepada Allah wal yaum, dan hari al-akhir. Jadi tuh Rasulullah enggak menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir dengan ayo to sholatnya sungguh-sungguh, ayo to puasa yang benar, ayo to zakat, enggak. Tetapi dengan perkara yang sepele menurut kita. Barang siapa yang percaya kepada Allah wal yaumil akhir, falyakul, maka berkatalah khairan, yang baik, au kalau nggak bisa liyasmut, diamlah. Itu nomor satu, ciri-cirinya itu kata Rasulullah. Gede banget kan, berarti lisan kita tanggung jawabnya di dunia dan akhirat besar sekali. Jadi kalau memang dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya Imam Al-Ghazali, dosanya laki-laki itu banyak di mata, dosanya perempuan banyak di mulut. Kalau sudah tahu fitrahnya, maka banyak-banyak istighfar saja ketika Allah sentuh kita saat kita terlanjur ghibah. Karo ngenteni ustaz rung teko ngono kae to. Iki Bu Siti teko ora? Oh, urung teko. Aja dhewe. Nek teko marah horeg ora penak suasanane. Wah, wis ngrasani wis. Astagfirullah. Ngapunten nggih Bu, aku iki astagfirullah. Dah gitu terus saja lah. Nanti gitu lagi, astagfirullah. Banyak-banyak wasari'u ila maghfirah. Lah kenyataannya fitrahnya kita gitu. Kita ibu-ibu lah. Fitrahnya kan begitu. Wah, itu kekuatan seorang ibu-ibu itu dahsyat seperti dia melahirkan. Jadi kekuatan seorang ibu itu keren banget. Wong lanang paling yo sunat, saiki sunat nganggo sing tanpa rasa sakit ya. Bahkan mungkin sekarang ada sunat yang tidak dirasakan oleh orangnya karena setelah dewasa dia sudah sunat. Saat bayi sudah disunat, sebelum melumah. Sebelum terlengkup. Jadi sebelum bayi terlengkup sekarang ada teknik medis anak di khitan dini supaya dia sakitnya ya saat itu dan nggak bisa terlungkap, baru bisa titiknya ya gitu terus aman, cepat sembuh. Kalau dulu saya dengar dari kakek saya, kenapa kamu di khitan bal? Ya ben kowe iso ngrasake lara dan kamu bisa tahu itu sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Muhammad, dan kamu besok bisa cerita sama anak-anakmu. Iki lho khitan, kita itibak Rasul kayak gini. Nah itu mungkin sudah nggak ada di adab sekarang yang khitan dini. Kenyataannya ya enak juga sih, anak-anak itu nggak ngerasa sakit. Besok yang pakai metode itu nggak apa-apa, cuman besok diterangkan. Orang Islam wajib seperti ini. Intinya taklid saja. Hadhihi sunnah. Ini ibadah. Masalah bonusnya tentang bersihnya nanti kuluk, bersihnya penis, kalau buang air kencing istinjaknya lebih afdol, lebih suci. Dalam kitab Bulughul Maram itu diterangkan ya, laki-laki jongkok dan seterusnya. Itu bonus. Yang penting kita kalau ditanya kenapa? Hadhihi sunnah. Sebagai orang Islam, saya akan mengutamakan sunnah dan berusaha mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus yang nanti nggak ada prostat, nggak ada kencing batu, itu bonus karena kita menaati perintah. Kalau ditanya, pokoknya ini syariat yang kita laksanakan. Begitu, nggih. Kekuatan ibu-ibu dahsyat sekali. Jadi kalau kekuatan melahirkan yang sampai digelari Rasulullah syuhada, itu digunakan untuk yang lain pasti kuat. Seperti jalan kaki. Jalan kaki di mall itu capeknya. Tapi ibu-ibu tuh mantap. Ada yang sakit loh, ibu-ibu tuh demam, sakit. Tapi di mall seger lagi, sembuh. Ke toko mah sakit lagi. Kekuatan ibu itu dahsyat. Apalagi mulut. Jadi berapa jumlah itu sebanding kan? Berapa? 2.000 banding 20.000 ya Pak ya. Kalau laki-laki 2.000 itu wes bahasanya wes capek. Kalau ibu-ibu tuh nek rung 20.000 masih bisa bertahan. Jadi memang ada sunnah kayak Umar bin Khattab, tapi ini teori Pak, sumpah bener. Di Umar bin Khattab itu punya gelar hebat banget ketika dimarahi oleh istrinya. Istrinya ngomel-ngomel, beliau sebagai orang yang ditakuti sejazirah Arab itu diem saja, diem.
Ketika ditanya mengapa engkau diam ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena diamku pun ini tidak sebanding ketika istriku melahirkan anak-anakku, merawatnya, menyusuinya. Terenyuh banget ya. Tapi teori Pak, kenyataannya ya nggak bisa kan? Ya kita tahu ilmunya aja lah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menaati syariat-syariat Islam, semakin takwa, Allah mudahkan urusan kita dalam ketakwaan, dan pada akhirnya kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau, sehingga tidak masuk dalam man raghiba an sunnati falaysa minni. Kita tidak tertolak dari golongan umat Rasulullah hanya gara-gara kita menyepelekan sunnah, meninggalkan sunnah, dan bahkan tidak mengajak orang lain untuk melaksanakan sunnah. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu, wallahu alam bisawab. Mungkin jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada? Alhamdulillah. Just sudah jelas. Oh ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang aib nggih? Itu kalau tujuannya untuk menjaga keselamatan anak, menyelesaikan masalah dia, itu masuk ke poin berapa tadi Bu? Poin ke 4. Jadi tidak masalah selama itu untuk, kecuali hanya sekedar curhat. Bu, aku duwe kanca lho senenge ngene-ngene, itu enggak boleh. Cekel bibirnya sama telunjuk Ibu. Enggak boleh kayak gitu. Tapi kalau Bu, saya kan ada PR nih. Aku sak kelompok, padahal PR ini penting. Kalau nggak kerjakan naik kelas, kalau nggak dikerjakan nggak naik kelas. Tapi temanku tuh males Bu, senengnya gudo. Nah boleh dinasihati. Berarti curhatnya itu untuk kemaslahatan dia, ada tujuan yang ingin dicapai, bukan sekedar Bu kalau aku untuk konco. Nah begitu, nggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi tetap dinasihati dengan tambahan, ya jangan diceritakan ke orang lain kejelekan teman kita. Tapi nasihati dia secara langsung, dan itu pun tidak saat dia melakukan kesalahan. Jadi ada yang baru ngomong, ngawur dosa, nggak boleh. Ya, adabnya kita itu ngasih tahu ketika dia sedang santai, sedang tidak salah. Contoh anak makan bersama kita di tempat umum, dia jipu aduh kono padahal di sini ada makanan. Ini tuh langsung, dek, tak selentik loh di depan umum. Nggak boleh ambil makan yang dekat kamu. Adabnya itu nanti di rumah atau pas sendiri, ya cukup saat itu dibantu aja, diambil. Dek, udah ini ngasih taunya nanti. Dek, tadi tak kasih tahu ya, kalau ada makanan tuh ambil yang dekat aja, walaupun yang disukai yang sana. Kalau nggak minta tolong untuk diambilkan. Itu nasihat. Kalau menasihati orang lain, terutama anak kok di depan umum, bisa jadi malunya itu jadi terpendam sampai tua besok ingat. Itulah yang dimaksud ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi tidak sekedar dakwah di depan umum, jadi mubaligh, jadi khatim, enggak. Ternyata ngasih tahu orang dalam kebaikan untuk memberi nasihat juga ada adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain. Alhamdulillah cukup nggih? Matur suwun, mugi-mugi majelis ini berkah, semuanya bisa menjaga aib masing-masing. Allah senantiasa tutup aib kita sampai yaumul kiamah, sampai persidangan kita. Apakah besok sampai saat disidang aibnya juga ditutup oleh Allah? Enggak. Saat itu akan dibuka semua aib kita untuk menilai timbangan amal kebaikan kita. Lah piye nongko nek si fulan bojoku si Kae, Pak Kae ngerti ketika saya sedang disidang Allah. Saat itu sudah enggak ada yang mau mikirkan orang lain selain mikirkan dirinya sendiri. Jadi pas ning persidangan apakah masih ada orangnya? Ternyata masih Iqbal yang ngono. Enggak, mereka itu sudah menunduk semua, deg-degan, takut dihukum oleh Allah Azza wa Jalla.
Enggak usah sampai persidangan, di masyhar saja seorang suami sudah enggak mikir istrinya, seorang ibu sudah enggak mikir anaknya, seorang anak enggak akan mikir orang tuanya. Mereka semua sudah mikirkan diri mereka masing-masing, kecuali mereka yang mendapatkan syafaat dan ridha Allah. Contoh orang-orang yang di padang mahsyar sudah bisa mencari orang tuanya, ibunya, diberi keselamatan, diajak iki lho antri sing bener lewat kene. Ini loh nanti kita ketemu telaga Kautsar. Itulah orang-orang yang kata Rasulullah mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Yang menyempurnakan wudunya. Kita bahas di lain kesempatan insyaallah nggih. Kalau membahas ini nanti panjang banget. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah